Jadi Bluedon itu transfer menutup, akhir transfer menutup ini. Ini kan transfer menutup gini. Lah, jarak dari sini sampai ekos menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya tentunya, YD Official Speed 26. Oke, terus sebelumnya kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe, monggo silakan kalian di subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan menyambung konten yang kemarin supaya lebih lengkap lagi pembahasannya, maksudnya pembahasannya lebih lengkap dan lebih detail lagi. Memang sengaja saya jelaskan dari bawah, dari crankcase ke silinder blok lalu ke kop atau silinder kop, itu supaya kalian lebih jelas lagi, dan harapan saya tip dan trik yang saya bagikan itu lebih gampang dipahami. Kita langsung saja ke penjelasan saya mengenai Bluedon dan seputar tenaga loyo di putaran bawah. Seperti yang kita ketahui, di mesin 2 tak itu yang kebanyakan yang dikeluhkan itu pasti di RPM bawah. Sebenarnya kalau ngomongin RPM bawah itu masih banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk mendongkrak power bawah tanpa harus mengorbankan RPM atas atau RPM, istilahnya itu power band di mesin itu. Kebanyakan kalau kita bahas mengenai power torsi, itu yang kita kejar itu pasti bubut head. Setelah kita modif di bagian blok, powernya loyo, alhasil power bawahnya loyo, pasti yang dikejar pertama itu bubut head, kompresi dibikin sebesar-besarnya, itu pasti. Saya pun dulu seperti itu. Tapi dampak negatifnya dari kita memperpadat kompresi, jadi kita itu fokus ke kompresi, itu dampak negatifnya power band itu justru akan turun. Jadi di mesin 2 tak itu makin tinggi power yang kita desain, maka RPM kita justru akan terbunuh. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya kesempatan kali ini itu gimana cara agar power bawah itu bisa dapet tapi yo atasnya itu yo nggak buruk-buruk banget. Nah, kuncinya ada di Bluedon. Untuk tema kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian apa itu Bluedon dan seberapa penting Bluedon di mesin 2 tak. Bluedon itu kalau kita ibaratkan noken as itu adalah overlap. Seperti video saya yang kemarin sudah saya jelaskan, Bluedon itu sama saja kayak overlap. Overlapnya mesin 2 tak. Nah, sebenarnya Bluedon ini itu ya kalau dibilang nggak penting-penting banget, yo memang nggak penting. Tapi kalau kita mengesampingkan Bluedon ini, itu justru akan memperburuk kondisi mesin. Tujuan kita modifikasi untuk meningkatkan power. Lah, di mesin 2 tak itu kalau kita menyepelekan hal sedikit saja, itu pasti akan ada imbasnya. Imbasnya apa? Kurang maksimalnya tenaga di mesin tersebut. Misal kita tinggikan saja exhaustnya setinggi mungkin tanpa kita merubah transfer atau durasi transfer. Memang di putaran atas dia power bandnya jalan banget, tapi untuk bawah apalagi yang hidupnya di daerah pegunungan ya pasti terasa banget, mas. Mau nggak mau pasti terasa banget karena RPM bawahnya itu loyo.
Kenapa kok loyo? Kompresi dinamis secara tidak langsung itu mempunyai langkah terbatas. Intinya kalau semakin kita meninggikan berarti semakin pendek pula stroke kompresi dinamis. Kompresi dinamis itu kan hitungannya berdasarkan ketinggian exhaust, bukan full stroke-nya. Sedangkan kalau full stroke itu sering kita sebut itu statis, itu kompresi statisnya. Jadi kalau kita bahas satu persatu, yang buat jalan itu kompresi dinamis. Nah, kalau sebenarnya itu kompresi dinamis seiring berjalannya RPM, seiring meningkatnya RPM, itu kompresi dinamis akan semakin tinggi. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, kan logikanya gini mas, nggak mungkin motor kita nanjak dalam kondisi RPM tinggi, itu nggak mungkin. Soalnya beban di sepeda motor tersebut kan otomatis dia bertambah. Kalau pas jalanan naik, kalau pas stop and go, itu start awal itu pasti bebannya itu berat, belum ke balance sama kerkas. Lah di situ kelemahannya. Untuk selanjutnya, apa boleh kita meninggikan exhaust tanpa kita mengubah transfer? Kalau dari saya pribadi itu sangat diperbolehkan, tapi dengan batas ketinggian yang masih bisa di cover oleh transfer. Jadi batas ketinggian tersebut itu tidak jauh dari standar, sedangkan rekomendasi di mesin 2 tak itu batas ketinggian maksimal blue down yang masih bisa di cover oleh transfer itu 12 mm. Jadi batas maksimalnya itu segitu. Jadi kalau kita kembali menghitung blok standar F1 ZR itu kan tinggi exhaustnya sekitar 34 mm kalau nggak salah, sedangkan transfer itu ada di 42. Ini kalau melenceng dikit nggak apa-apa lah. Jadi dia itu selisih antara transfer dan exhaust itu ada selisih 8 mili. Lah 8 mili itu yang disebut blue down. Jadi apabila kita ingin meninggikan exhaust F1 ZR tanpa harus kita merubah durasi transfer, durasi loh mas, bukan porting di transfernya. Jadi durasi transfernya lama, bukan transfernya itu. Kita itu hanya diperbolehkan merubah sebanyak maksimalnya 12 mili. Berarti kalau 12 mili itu otomatis 34 dikurang 4 30. Jadi ideal transfer standar untuk mengcover di combustion chamber itu 30. Sebenarnya kalau buat harian tinggi exhaust 30 itu kalau menurut saya sudah enak. Oh iya, blue down itu kurang lebihnya kayak gini mas. Ini sebagai simulasi saja. Jadi blue down itu transfer menutup, akhir transfer menutup ini kan transfer menutup gini. Lah jarak dari sini sampai exhaust menutup itu yang dinamakan blue down mas. Jadi kembali lagi kepada selera kita sebenarnya, mau modifikasi mesin itu seperti apa. Kalau untuk nge-up power bawah itu sebenarnya masih banyak cara lagi. Misalnya dengan cara di stroke up setengah sampai 1 mili itu di mesin 2 tak sangat berasa banget powernya. Kalau misal yang lain lagi dengan mengecilkan diameter perut knalpot. Kalau knalpot perutnya terlalu besar
di mesin F1 ZR itu juga imbasnya power bawahnya loyo, ngisinya kurang cepet. Jadi desain leher knalpot sama perut knalpot itu sangat, bisa dibilang sangat penting. Kalau di teorinya itu mesin 2 tak itu penyumbang tenaga knalpot itu 30%. Berarti kan segitu pentingnya knalpot di mesin 2 tak. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Jadi kalau kita mau modifikasi, kita patokannya sama bludon standar bawaan motornya itu sendiri dulu. Bludonnya buat kita patokan. Kalau semisal kita berani mencolek transfer intake untuk lebih tinggi lagi, ya nggak apa-apa, kita bisa meninggikan exhaust lebih tinggi lagi. Tapi ketinggian transfer pun itu masih ada batas kemampuan. Kalau terlalu tinggi pun dia akan meredet. Atasannya itu seakan-akan kayak limiter gitu, Mas. Untuk buspot ya, kita bahas lagi buspot. Untuk pembahasan buspot nanti insya Allah untuk konten selanjutnya sudah saya planning, kita akan bahas mengenai buspot. Dan untuk yang pengen overbore atau pakai piston gede, nanti juga insya Allah akan saya bahas pakai piston RXS ya, kebanyakan kan seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.